Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 7, tentang pengakuan iman rasuli, Kristus kebenaran kita. Selama 1,5 abad pertama, pengakuan iman mungkin tidak selalu memiliki rumusan yang sama. Namun seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekarang kita perlu memberikan penjelasannya. Kata diselamatkan mempunyai 3 arti dalam Alkitab. Yang pertama, penyelamatan dari bahaya sementara. Yang kedua, masuk ke dalam gereja. Yang ketiga, mencapai surga. Kesalahan bodoh yang dibuat oleh beberapa penganut Protestan fundamentalis, yaitu mengatakan selamat dalam tanda kutip, berarti yakin akan masuk surga, karena hanya sekali saja mengambil Kristus sebagai juru selamat dalam tanda kutip. Hal ini sama sekali tidak didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal ini tidak ditemukan dalam kitab suci. Di sini, seperti dalam Roma 10 ayat 9 ini, diselamatkan berarti masuk ke dalam gereja melalui pengakuan iman. Bukti pertama, penggunaan formula tetap muncul dalam pernyataan yang diajukan kepada calon baptis di Roma pada abad ketiga, yaitu, lihatlah dalam Hippolytus, Tradisi Para Rasul 21. Dengan beberapa pengisian lebih lanjut, ini menjadi kata-kata yang standar untuk pengakuan iman di gereja-gereja barat, pengakuan iman rasuli. Sekalipun para rasul tidak secara langsung menyusunnya, namun hal ini kembali kepada kebenaran dasar yang mereka beritakan, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada mereka oleh Yesus sendiri. Seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Katekismus Roma, Paus Santo Pius kelima secara resmi menjelaskan hal ini, sehingga Santo Paus Yohanes Paulus II menyebut katekismus tersebut sebagai sebuah karya peringkat pertama, sebagai rangkuman ajaran Kristiani. Keyakinan kami terhadap kebenaran pengakuan iman bukan sekedar opini. Tidak, ini adalah penerimaan yang paling teguh terhadap hal-hal ini atas otoritas Allah sendiri yang telah mewahyukannya. Sehingga kita juga akan memiliki keyakinan akan janji-janjinya dan menaati perintah-perintahnya. Lihatlah Santo Paulus dalam Roma 1 ayat 5. Mengenai ketaatan iman, yaitu ketaatan yang dimaksud dengan iman. Itulah sebabnya dalam Vatikan II tentang Wahyu bab 5 mengatakan kepada kita bahwa dalam iman seseorang dengan bebas menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, memberikan komitmen pikiran penuh dan kehendak Allah yang menyatakan, dan dengan sukarela menyetujui wahyu yang telah Dia berikan. Kita mengetahui apa yang telah Tuhan wahyukan melalui ajaran gereja yang didirikan Kristus, yang Yesus dirikan, seperti yang kita lihat di bagian pertama. Jika seseorang berpikir bahwa kata-kata kitab suci hanya dapat ditafsirkan sendiri, sehingga ia tidak membutuhkan gereja, ia hanya perlu melihat halaman kuning di buku telepon dan melihat denominasi-denominasi yang tidak terhitung jumlahnya.
yang semuanya itu menyatakan bahwa mereka mengetahui hal-hal yang jelas arti kitab suci dalam tanda kutip. Namun, bukan kepada denominasi-denominasi ini yang pada saat itu belum ada. Yesus berjanji, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku." Seperti dalam Lukas 10 ayat 16. Dan mereka muncul beberapa abad setelah Yesus. Jika janji-janjinya bisa gagal selama berabad-abad, kita tidak bisa mempercayai semua janji-janjinya, janji-janji Tuhan. Wahyu dasar dari pesan Yesus diselesaikan ketika Rasul terakhir meninggal. Dalam Perjanjian Baru diselesaikan dalam Vatikan II tentang Wahyu Ilahi bagian 4. Setiap wahyu setelah masa itu disebut pribadi untuk membedakannya. Kata pribadi bahkan digunakan untuk wahyu yang ditunjukkan kepada seluruh dunia. Misalnya Fatima. Tidak boleh ada wahyu publik yang baru sampai kedatangan kembali Tuhan kita yang mulia di akhir zaman. Gerejanya mengajarkan dengan berbagai cara, terkadang dengan definisi yang hikmat, terkadang dengan pernyataan yang tidak terlalu formal. Poin kunci yang harus diperhatikan adalah apakah gereja menyajikan kebenaran yang diyakini secara definitif atau tidak. Hal ini dapat dilakukan melalui ucapan-ucapan publik yang agak formal atau dalam pengajaran sehari-hari yang diberikan di seluruh dunia dengan menampilkan segala sesuatu sebagai sesuatu yang definitif, seperti dalam Vatikan II LG 25. Semua ajaran ini dilindungi oleh janji-janji Kristus. Kadang-kadang, gereja juga mengajarkan dengan cara yang tidak pasti. Meski begitu, kita tidak hanya harus menahan diri untuk melakukan pertentangan secara terang-terangan, namun harus menerimanya dalam pikiran kita, dengan pemahaman bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan sangat kecil. Namun, pengalaman berabad-abad menunjukkan bahwa hal ini jauh lebih jauh dari keyakinan kita bahwa sepiring makanan yang sering kita makan dari kaleng bebas dari racun botulisme yang mematikan. Meskipun kita tidak mengirimkan semua kaleng ke laboratorium untuk diperiksa. Perlindungan ilahi yang Yesus janjikan kepada gereja begitu besar, sehingga jika seluruh gereja, baik umat maupun pihak berwenang, pernah menerima sesuatu yang diwahyukan, bahkan untuk satu periode sejarah, maka kepercayaan tersebut tidak dapat salah, seperti yang ada dalam Vatikan II LG 12. Dan jika generasi selanjutnya meninggalkan keyakinan tersebut, apa yang dahulunya dijamin secara infalibel tidak bisa menjadi tidak benar. Kita menemukan apa yang diwahyukan Tuhan, baik dalam kitab suci maupun tradisi, yang keduanya berasal dari sumber yang sama dan cenderung pada tujuan yang sama. Namun, keduanya tidak identik. Vatikan II tentang Wahyu Ilahi bab 9 mengatakan bahwa gereja memperoleh kepastiannya atas apa yang diwahyukan tidak hanya dari kitab suci. Namun, kami berharap kepada gereja untuk menempatkan jaminan penafsiran atas kitab suci dan tradisi. Dalam Vatikan II berkata tentang Wahyu Ilahi bab 10, tugas untuk menafsirkan sabda Allah secara otoritatif, baik tertulis maupun yang diwariskan, baik kitab suci atau tradisi, telah dipercayakan secara eksklusif kepada jabatan pengajaran yang hidup dari gereja, yang wewenangnya dijalankan dalam nama Kristus. Jadi, seseorang teolog yang menyatakan bahwa ia harus mengabaikan gereja untuk menemukan kebenaran bukanlah seorang teolog Katolik, dan pencariannya cenderung berakhir dengan kegagalan.
dalam pasal pertama syahadat berbunyi, "Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi." Di dalam artikel ini, kami mengungkapkan keyakinan kami akan keberadaan Tuhan. Dia adalah roh yang murni, yaitu Dia tidak mempunyai materi sama sekali dan tidak memiliki bagian atau badan. Kami menyebut Dia Bapa karena Dia adalah sumber tertinggi dari segala sesuatu. Dialah yang darinya semua kebapaan di surga dan di bumi mengambil namanya, seperti dalam Efesus 3 ayat 16. Kita menyebut Dia Sang Pencipta karena Dia menciptakan segala sesuatu bukan dari materi yang sudah ada sebelumnya, melainkan dari ketiadaan. Kini, tidak membawa apapun ke tingkat wujud apapun adalah jarak yang tidak terhingga, sehingga kita melihat bahwa Dia mempunyai kuasa yang tidak terhingga. Hanya dengan menghendakinya, Dia bisa melakukan segala sesuatu. Jadi, dalam Kejadian 1, Dia hanya berbicara dan berkata, "Jadilah terang," dan cahaya pun muncul. Sungguh, Dia tidak berbicara dalam pengertian kita. Dia hanya menghendakinya, dan hal itu terjadi. Untuk menggambarkan Dia, kita menggunakan kata atribut. Inilah kesempurnaan-kesempurnaan yang dimilikinya, yang kita anggap sebagai miliknya, dibandingkan dengan makhluk. Beberapa sifat-sifatnya merupakan hakikatnya, yang lain menjadi miliknya, dalam kaitannya dengan dunia yang Dia ciptakan. Sifat-sifat utama yang menjadi hakikatnya adalah sifatnya yang tidak dapat diubah dan kekekalan. Dia tidak bisa diubah karena Dia memiliki kepenuhan wujud. Dia tidak dapat berubah menjadi apapun yang lebih tinggi atau yang lebih baik, atau memperoleh apapun. Sebab Akulah Tuhan, tidak berubah. Dia bersabda melalui Nabi Maleakhi, seperti dalam Maleakhi 3 ayat 6. Kita menyebut Dia kekal, bukan dalam arti selalu ada waktu, tetapi di dalamnya Dia selalu ada. Tidak, karena Dia tidak dapat diubah, maka tidak ada masa lalu atau masa depan baginya. Semuanya merupakan satu masa kini yang tidak berubah. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Dia menciptakan dunia, sebuah ekspresi masa lalu ke dalam pikiran ilahinya, hal itu dianggap sebagai masa kini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum Engkau melahirkan bumi dan dunia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau ada, ya Allah. Seperti dalam Mazmur 90 ayat 2. Ada sifat-sifat yang mengikuti hubungan Tuhan dengan dunia ini. Dia Maha Kuasa atau Maha Kuasa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti dalam Lukas 1 ayat 37. Dalam kitab Sirah 23 ayat 20 mengatakan, sebelum diciptakan, segala sesuatu telah diketahui olehnya. Jadi, Dia Maha Mengetahui atau Maha Tahu. Dan kami mengatakan Dia hadir di mana-mana. Seperti dalam Yeremia 23 ayat 24. Dia berkata, "Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi?" Namun Dia tidak hadir dalam arti mengambil ruang, seperti yang kita lakukan. Kita mengatakan bahwa Roh hadir dimanapun, Ia menimbulkan efek. Dialah yang menjadikan segala sesuatu ada dan menjaganya tetap ada. Karena Dia memberi pahala pada kebaikan dan menghukum kejahatan. Kita menyebut Dia Maha Adil
Seperti Santo Paulus menulis dalam Roma 2 ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia membimbing dan mengarahkan jalan semua makhluk. Dan karenanya, surat pertama Petrus 5 ayat 7 dapat berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang menjagamu. Dia maha baik karena dialah pencipta segala sesuatu yang baik dan menghendaki kebaikan abadi bagi kita. Seperti dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Sekalipun segala sesuatu yang dilakukan oleh 3 pribadi di luar kodrat ilahi dilakukan oleh 3 pribadi tersebut, namun sebaiknya kita mengatribusikan beberapa pekerjaan secara khusus kepada salah satu pribadi atau pribadi yang lain. Jadi, kita berbicara tentang Bapa khususnya sebagai kuasa penciptaan dan tentang Putra sebagai hikmat Bapa, dan tentang Roh Kudus sebagai kebaikan dan pengudusan. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh Mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor dan seorang teolog yang diakui di seluruh dunia, dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, baik kepada orang awam maupun profesional. Father William Moss telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Sampai jumpa lagi di part 8 mengenai Tritunggal Maha Kudus. Buat kamu semua, silakan mendengarkan berurutan ya, karena semua pelajarannya sangat bagus. Silakan untuk diputar playlist Father William Moss yang sudah disediakan. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi. Bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.